Sepertinya tren HP dengan konektivitas 5G nggak akan mati ya di Indonesia. Terbukti Realme baru-baru ini ngerilis HP 5G terbaru mereka, yaitu Realme 10 Pro Series yang udah pakai Snapdragon 695. Nah, pas banget. Nih, dia juga udah ngumpulin 7 HP Snapdragon 695 terbaik yang bisa jadi alasan kamu bisa ganti daily driver di tahun ini. Ada apa aja? Langsung deh, cekidot! Masuk di produk yang pertama, ada HP Snapdragon 695 terbaik, ada Realme 9 Pro. Kalau kita compare dengan Realme 10 Pro, sebenarnya dari segi performa nggak ada perbedaan yang signifikan sih. Secara kedua smartphone ini masih pakai jeroan yang sama, yaitu Snapdragon 695. Tapi melihat dari operating systemnya, Realme 9 Pro jelas harus mundur banget. Karena doi masih pakai Android 12 dengan Realme UI 3.0. Secara looks untuk user experience, kamu nggak akan nemuin perbedaan yang jauh banget kok. Beralih ke bagian kameranya, sayang banget Realme 9 Pro ini harus ciut lagi. Karena sensor utamanya kalau kita bandingin dengan si adik yang baru lahir, yaitu Realme 10 Pro, bedanya hampir 2 kali lipat. Cuma kalau kamu perhatiin baik-baik, untuk kamera selfie-nya di smartphone ini masih support mode HDR loh. Dengan begitu, kalau kamu pakai ala-ala untuk vlogging, nggak malu-maluin banget. Ngomongin soal harga, ya jelas lah ya, Realme 9 Pro yang paling kinclong untuk giginya. Soalnya sampai sekarang Realme 9 Pro untuk kedua variannya masih dibanderol dengan harga di bawah 3,5 jutaan. Buat kamu yang ngerasa belum waktunya untuk ngelirik Realme 9 Pro, bisa banget cek spesifikasi dan harga terupdate dari HP ini di scene berikut. Dari Realme, sekarang kita geser sedikit nih guys ke induk perusahaannya, yaitu Oppo Reno 7Z 5G. Selain chipsetnya yang oke punya, ternyata HP ini ngedepanin desainnya banget. Yang paling eye-catching di mata Nidia waktu ngeliat HP ini rilis adalah fitur Dual Orbit Lights, di mana fitur tersebut ada di bagian back cover dari HP ini, tepatnya sih di bagian kameranya. Ternyata modul kameranya tuh dilapisi cincin yang bisa nyala gitu guys. Apalagi kalau kamu ngambil foto di malam hari, dijamin bakal menarik perhatian banget deh. Nah, untuk urusan kameranya juga nggak usah diraguin lagi lah ya. Namanya juga Oppo. HP ini memiliki konfigurasi triple kamera yang sensor utamanya 64 megapiksel. Sementara untuk kamera selfie-nya sendiri pakai sensor 16 megapiksel. Meskipun beberapa fitur seperti portrait hingga bokeh flare masih berfungsi dengan cukup baik, tapi sayang banget di price bunga ternyata nggak ada lensa ultra wide. Berkat chipset Snapdragon 695, HP ini mampu ngasilin skor Antutu di kisaran 380.000. Ini sih kalau kamu pakai game ringan sekelas Mobile Legends sampai PUBG Mobile pun nggak bakalan nge-lag guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari HP ini ada di scene berikut. Smartphone selanjutnya yang punya performa oke dengan Snapdragon 695 ada Redmi Note 11 Pro 5G. Di lini Redmi Note 11 series, seri ini merupakan yang paling tinggi loh tahtanya. Ini juga kelihatan banget dari spesifikasi di atas kertasnya. Tapi spesifikasi di atas kertas rasanya percuma kalau nggak kita langsung tes performanya. Kalau chipsetnya dikombinasiin dengan RAM 8GB, pas smartphone ini dipakai untuk main Asphalt 9, ternyata nggak ada kendala sama sekali guys. Beralih ke game yang lumayan berat, yaitu Genshin Impact. Pas dimainin dengan settingan low 60 fps, ternyata juga nggak ada masalah yang signifikan banget. Ini juga kelihatan ya dari FPS-nya yang stabil di antara 30 sampai 40 fps. Meskipun beberapa kali sempat drop ke 20-an fps. Tapi ini bisa diakalin dengan beberapa cara guys, seperti bermain di settingan terendah atau kita mainnya di ruangan yang ber-AC. Udah gitu kamu juga bisa aktifin gaming mode-nya kalau dirasa semua trik yang dia sebutin tadi masih kurang manjur. Kalau kita bandingin sama saudara sekandungnya yang lebih rendah, yaitu Redmi Note 11 Pro, untuk terkait efisiensi baterai, ini sih jelas banget Redmi Note 11 Pro 5G yang menang. Pasalnya dengan chipset Snapdragon 695 yang dipakai HP ini punya proses fabrikasi 6 nanometer. Sementara Redmi Note 11 Pro reguler menggunakan chipset Helio G96 yang proses fabrikasinya masih 12 nanometer. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 11 Pro 5G ada di scene berikut. Untuk melengkapi daftar HP Snapdragon 695, sekarang nih dia rekomendasiin Samsung Galaxy A23 5G.
ada peningkatan yang signifikan loh kalau kita bandingin sama yang versi 4G-nya. Mulai dari performa hingga tampilan dari displaynya. Dengan chipset yang dipakai nih, Samsung Galaxy A23 5G mampu menghasilkan skor Antutu 298.502 poin. Walaupun skor Antutunya beda-beda tipis dari versi 4G-nya, tapi entah kenapa nih dia ngerasa performanya tuh lebih gesit di HP ini. Kamu bisa lihat ketika digunakan untuk bermain COD Mobile. Ternyata hasilnya cukup mulus guys, di kisaran 30-40 fps. Satu lagi peningkatan yang dilakukan Samsung untuk HP ini yaitu refresh rate-nya. Kalau di Samsung Galaxy A23 reguler, kamu hanya bisa menikmati refresh rate 90Hz. Sekarang di HP ini udah bisa sampai 120Hz. Dengan begitu, kamu bisa scrolling manja di Instagram dan TikTok tanpa khawatir timeline medsosnya ngadet-ngadet. Perbedaan selanjutnya yang kelihatan jelas pastinya dari konektivitas dong. Secara HP ini udah bisa 5G bro. Tapi gak usah khawatir karena pihak Samsung juga masih menyematkan fitur NFC di Samsung Galaxy A23 5G. Pokoknya menurut Nidia, Samsung Galaxy A23 5G kali ini beneran upgrade deh, gak ada yang dikurang-kurangin. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya bisa kamu cek ke scene berikut. Nah, kita balik lagi guys, ngebahas Oppo. Naik satu series, sekarang di rekomendasi HP Snapdragon 695 terbaik ada Oppo Reno 8Z 5G. Kalau nih dia lihat sih, dibandingin sama Oppo Reno 7Z 5G, nggak ada perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaannya cuma ada di varian ROM yang kini menyediakan versi 256GB. Selain itu, hal-hal tipis nih yang di-upgrade Oppo di Reno 8Z 5G ada di bagian layarnya. Untuk Reno 7Z 5G, layarnya ini nggak ada perlindungan sama sekali guys. Sementara kalau di Reno 8Z 5G udah pakai yang namanya Shot Sensation Up. Nah, fungsi fitur ini ternyata supaya si layar anti baret dan anti retak kalau tiba-tiba HP-nya jatuh. Kurang lebih mirip-mirip kok kayak kemampuan teknologinya Corning Gorilla Glass. Kalau ngomongin performa dari kameranya, menurut Nidia hasilnya juga masih sama aja kayak Reno 7Z 5G karena emang gak ada yang di-upgrade sama sekali guys di HP ini, kecuali operating systemnya. Kalau si kakak masih pakai Android 11, sementara si adek ini udah pakai Android 12. Tapi untuk user interface-nya sendiri, kedua HP ini masih menggunakan ColorOS 12.1. Intinya, kamu tetap ngedapetin user experience yang sama deh. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Oppo Reno 8Z 5G ada di scene berikut. Kalau kamu masih ngerasa di 5 produk yang udah di-mention ini masih kurang worth it, tenang, masih ada satu produk lagi yang lebih worth it. Kira-kira HP apa ya itu? Buat yang mau nebak produknya apa, bisikin dia dong di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like, share, and subscribe channel YouTube Pricebook supaya nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Masuk di produk yang terakhir dan menurut Nidia paling worth it untuk HP Snapdragon 695 terbaik di awal tahun ini. Ada Realme 10 Pro. Menjadi penyambung dari Realme Number Series, HP yang satu ini masih fresh from the oven guys. Bang Bewok juga berkesempatan untuk nge-review HP ini kemarin. Kalau penasaran sama videonya, bisa banget loh langsung klik card di pojok kanan atas. Di bagian layarnya, Realme 10 Pro nih udah bezel-less banget guys, karena cuma 1 mm. Selain bisa ngerasain kayak lagi megang HP flagship, kamu juga bisa ngerasain tampilan full view display dengan Realme 10 Pro ini. Terus untuk urusan refresh rate-nya sebenarnya sih nggak ada peningkatan yang wow banget ya dari HP ini. Secara kalau kita ngintip juga ke Realme 9 Pro, ini sama-sama pakai refresh rate 120Hz. Jadi untuk pengalaman scrolling di Realme 10 Pro atau Realme 9 Pro, menurut Nidia experience-nya masih sama. Masuk ke bagian performanya, pas HP ini dites Bang Bewok untuk main Mobile Legends dan Asphalt 9 masing-masing setengah jam, ternyata doi nggak ngalamin yang namanya frame drop nih Pricebook Mania. Udah gitu berkat proses fabrikasi dari chipsetnya yang juga mungil, efisiensi dayanya pun hemat banget. Kamu bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate dari Realme 10 Pro di scene berikut ini. Sekalian ide izin pamit ya, cobalah!